Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kepada saya Muhammad Tahir Rasidi di channel saya ini. Saya akan melanjutkan pembahasannya yang sebelumnya ada part 2, yang ini adalah part 3-nya, yaitu adalah tentang Imam Syafi'i lagi. Kemarin sudah Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan selanjutnya akan ada Hambali nanti. Sama seperti part-part sebelumnya, yang pertama-tama yang akan kita bahas itu adalah biografi dari imam tersebut ya, karena kali ini adalah biografi Imam Syafi'i, jadi akan saya jelaskan sedikit. Nama lengkap Imam Syafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasim bin Al-Muttalib bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab. Nama Syafi'i diambil dari nama kakeknya. Syafi'i dan Qusay bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 1150 Hijriah di Gaza, bertepatan dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah di tengah-tengah keluarga miskin di Palestina sebagai perkampungan orang-orang Yaman. Ia wafat pada usia 55 tahun, tahun 204 Hijriah, yaitu hari Kamis malam Jumat setelah salat maghrib pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 Juni 809 Hijriah di Mesir. Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan imam ketiga dari 4 imam yang masyhur, tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikiran dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan uh, ilmu dengan masalah berkaitan dengan ilmu dan hukum fikih menempatkan menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahan dan ditempatkan pada posisi yang tepat. Lanjut, Imam Syafi'i menuntut ilmu di Makkah dan mahir di sana. Ketika Muslim bin Khalid al-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, Syafi'i merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus merasa belum puas atas menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab Al-Mutawwadza, karya Imam Malik tersebut, yang sebagian besar telah dihafalnya. Mulailah Syafi'i belajar pada Imam Malik dan senantiasa bersama hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Makkah. Nah, dan juga guru-guru Imam Syafi'i yang diketahui. Yang pertama itu yaitu Imam Malik bin Anas, Ibnu Uyainah, Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf dan banyak guru lainnya. Imam Syafi'i terbilang sebagai ulama yang cukup banyak mengarang kitab, termasuk yang paling terkenal dan Ar-Risalah. Kitab-kitab karangan Asy-Syafi'i di bidang fikih terdiri dari dua kategori. Pertama, kitab yang memuat kaul qadim. Untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya satu buah kitab saja yang terkenal, yaitu yang judul Al-Hujjah. Yang kedua, kitab yang memuat kaul jadid. Adapun untuk kaul jadid, Imam Syafi'i banyak diabadikan pada 4 karya besarnya, Al-Buaiti, Al-Imla, dan Mukhtasar Muzani. 4 kitab ini merupakan kitab induk yang memuat nas dan kaidah-kaidah pokok Imam Syafi'i yang disajikan sebagai pedoman dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab. Karya-karya Imam Syafi'i, murid-muridnya serta berdiri di mazhab Syafi'i dan konteks seluruh pemikirannya. Imam Syafi'i mempunyai dua mazhab, mazhab lama atau kadim dan mazhab baru yang itu jadid. Imam Syafi'i pertama kali belajar fikih pada ahli hadis dari ulama Mekah seperti Muslim bin Khalid al-Zanji pada itu tahun 179 Hijriah, dan Sufyan bin Uyainah pada tahun 198 Hijriah. Ia berhasil menghafal kitab Al-Muwatta ketika hidup di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah pada usia 13 tahun dan untuk menimba ilmu kepada Imam Malik.
Selanjutnya adalah pola pemikiran Imam Syafi'i dalam istinbat hukum Islam. Aliran keagamaan Imam Syafi'i sama dengan imam mazhab lainnya. Dari imam-imam mazhab 4, Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Ahmad ibnu Hambal adalah termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang furu dibagi menjadi dua aliran, yaitu Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi. Imam Syafi'i termasuk Ahlul Hadis, mengingat luasnya buah pikiran Imam Syafi'i tentang segala aspek ilmu pengetahuan. Adapun masalah pikirannya dapat terlihat dari mazhab-mazhab qadim dan mazhab jadidnya. Imam Syafi'i tidak menyukai ilmu kalam karena ilmu kalam itu dibangun golongan Mu'tazilah. Sedangkan mereka menyalahi jalan yang ditempuh ulama salaf dalam menggunakan akidah dan Al-Quran. Sebagai seorang fikih, muhaddis, tentu saja beliau mengutamakan ittiba dan menjauhi ibtidah. Sedang golongan Mu'tazilah mempelajari secara falsafah. Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah hingga terkenallah beliau dengan sebutan Nasyirus Sunnah, penyebar sunnah. Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fikih Madinah dan fikih Irak. Nah, selanjutnya yaitu adalah dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Sebagai acuannya, pendapat termaktub dalam kitab Ar-Risalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada Al-Quran. Beliau mengambil dengan makna yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu yang harus dipakai atau dituruti. Yang kedua, As-Sunnah. Beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadis itu orang kepercayaan, kuat ingatannya, dan bersambung langsung kepada Nabi SAW. Yang ketiga yaitu ada ijma, dalam arti bahwa para sahabat semua telah menyepakatinya. Di samping itu, beliau berpendapat dan meyakini bahwa kemungkinan ijma dan persesuaian faham bagi segenap ulama itu tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam Syafi'i masih mendahulukan hadis ahad daripada ijma yang bersendikan ijtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijma itu bersendikan nakal dan diriwayatkan orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu ada kias. Imam Syafi'i memakai kias dalam ketiga dasar hukum di atas, tidak tercantum juga dalam keadaan memaksa. Hukum kias yang terpaksa itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah. Karena segala sesuatu yang bertalian ibadah telah cukup sempurna dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata, tidak ada hukum kias dalam ibadah. Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara kias sebelum lebih menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan. Yang kelima, istidlal atau istishab. Nah, ya kita ulangi saja langsung ke yang ke istidlal. Maulana Muhammad Ali dalam bukunya Islamologi mengatakan bahwa istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dengan mencari alasan atas akidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh Al-Quran. Beliau tidak sesekali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Seterusnya, beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan. Imam Syafi'i berpendapat mengenai istihsan ini sebagai berikut. Barang siapa menetapkan hukum dengan istihsan berarti ia membuat syariat tersendiri. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang Imam Syafi'i pada video kali ini. Ya, mungkin waktunya juga kurang masih dan closingnya akan lebih dilamakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.